Halo semuanya, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi pangkat 2. Jadi variabelnya memiliki pangkat tertinggi pangkat 2. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu kayak gini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Oke, A di sini adalah koefisien dari X kuadrat. Jadi nggak mesti X ya, bisa Y juga, bisa Z. Tapi kalau dalam kasus ini adalah X. Jadi AX kuadrat, A adalah koefisien dari X kuadrat. B adalah koefisien dari X. Oke. Dan C adalah konstanta. Konstanta artinya angka yang tidak melekat pada variabel. Jadi contoh. X kuadrat tambah 3X tambah 6 sama dengan 0. Ini kelihatan ya, ini adalah contoh dari persamaan kuadrat. Kalau saya tanya nih, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A tadi adalah koefisien dari X kuadrat, maka koefisien dari X kuadrat di sini karena nggak ada, nggak kelihatan, maka ini bukan 0, tapi ini adalah 1. B-nya berapa? B-nya adalah koefisien dari X, yaitu 3. Dan C-nya yaitu 6. Konstanta, tidak diikuti oleh X. Kita coba lagi ya. Kalau misalkan bentuknya seperti ini. 9 min P kuadrat tambah 6P sama dengan 0. A-nya berapa? B-nya berapa? C-nya berapa? A tadi apa? Koefisien X kuadrat. Kalau misalkan dalam kasus ini P, maka koefisien dari P kuadrat. Jadi nggak mesti urut dari awal ya. Kalian cari dulu P kuadratnya di mana. Ini adalah P kuadrat, maka koefisien dari P kuadrat ini adalah min, ya kan? Min berapa? Kalau nggak ditulis berarti adalah min 1. B-nya koefisien dari P, maka koefisien dari P adalah 6. Dan C adalah konstanta. Konstantanya adalah 9. Oke, kita contoh lagi nih ya. Kalau misalkan 2x kuadrat sama dengan 5x tambah 8. A-nya berapa? B-nya berapa? C-nya berapa? Nah, seringkali teman-teman, kalian terjebaknya adalah kalian langsung menjawab A-nya 2, B-nya 5, C-nya 8. Padahal salah. Kenapa kok salah? Karena ternyata gini. Ini itu masih belum sesuai dengan bentuk umumnya. Di bentuk umumnya, semua variabel dan semua konstanta dipindah ke ruas kiri. Maka kalian harus pindah dulu semua ini ke ruas kiri. Jadi 2x kuadrat, 5x-nya dipindah ke kiri. Dari plus jadi min. Minus 5x minus 8 sama dengan 0. Nah, kalau sudah bentuknya sesuai dengan bentuk umum, maka baru kita bisa cari A, B, C-nya. A-nya berapa? A-nya 2. Benar ya? B-nya berapa? B-nya koefisien X. Benar ya? Ini min 5. Dan C-nya adalah konstanta, minus 8. Jadi jangan sampai salah untuk menentukan A, B, dan C-nya. Gimana kalau misalkan bentuknya seperti ini? 3x pangkat 3 tambah 2x kuadrat min 5 sama dengan 0. Berapa A, B, C-nya? Nah, teman-teman, di sini itu adalah x pangkat 3. Artinya dia bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Sehingga ini bukan persamaan kuadrat, kalian nggak perlu cari A, B, C-nya. Karena untuk persamaan pangkat 3, kalian akan pelajari lebih dalam di SMA. Ini adalah bukan
persamaan kuadrat. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kalau sudah punya persamaan kuadrat, bagaimana cara untuk menghitung X-nya? Atau kalau misalkan P ya berarti bagaimana cara menghitung P-nya? Nah, menghitung X atau menghitung P atau menghitung variabel lainnya dalam persamaan kuadrat itu istilah kerennya adalah menentukan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Jadi ini sama halnya dengan mencari X-nya berapa, mencari P-nya berapa, mencari Y-nya berapa. Itu nama kerennya mencari akar dan penyelesaian. Ada 3 cara untuk menentukan akar dan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Jadi yang pertama adalah pemfaktoran. Yang kedua adalah dengan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga adalah rumus ABC. Nah, untuk masing-masing cara nih menentukan akar dan penyelesaian ini akan kita bahas di video berikutnya.